Baik, selamat sore, selamat beraktivitas saudara sekalian penggemar komunitas sastra Papua dan pecinta literasi dimanapun berada. Banyak orang bertanya bahwa apa sih yang sebenarnya Kusapa lakukan untuk mengampanyekan literasi dan kenapa agenda apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas sastra Papua dalam melanjutkan atau mengampanyekan literasi. Jadi pertama, bahwa kami Kusapa akan terus menggiatkan literasi, sebab bagi kami literasi sangat penting untuk dikembangkan oleh setiap orang Papua, terutama bagaimana kami sasar kaum iliterasi. Artinya kaum iliterasi ini mereka yang tidak dekat dengan membaca tulis. Nah, kedua, bagaimana kami menyapa mereka yang berliterasi, karena kami menyadari bahwa mereka yang aktif berliterasi ini kemudian bisa menyapa mereka yang iliterasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, cara ini yang kami kemudian di komunitas sastra Papua berpikir dengan berbagai cara. Cara pertama, kami melakukan pengiriman buku-buku ke kampung-kampung. Nah, pengiriman buku-buku ke kampung-kampung dengan maksud supaya kaum iliterasi yang ada di kampung-kampung ini kemudian bisa fasih berliterasi, dan mereka yang fasih berliterasi ini kemudian bisa menjadi mentor untuk mereka yang iliterasi. Dan kami juga selain mengirim buku-buku, kami juga bergandeng dengan Gerakan Papua Mengajar menginisiasi berbagai kelompok mengajar. Jadi kelompok mengajar ini sasarannya ke anak-anak untuk bagaimana anak-anak yang ada di kampung-kampung ini juga bisa memanfaatkan waktu untuk selain belajar di alam, tapi juga mereka bisa mendapatkan pendidikan formal melalui komunitas-komunitas belajar yang kami dorong. Dan di komunitas belajar ini kami integrasikan dengan buku-buku yang kami kirim dari Jayapura ke kampung-kampung, agar supaya generasi muda, bahkan kaum yang iliterasi, terutama orang-orang dewasa ini kemudian fasih berliterasi. Sebab dengan berliterasi maka kami akan memulai peradaban baru. Peradaban baru yang kami maksud sini bagaimana orang Papua bisa memahami situasi di lokal, daerah, bahkan dunia internasional, dan mencermati informasi dengan baik. Sebab kami tidak tahu informasi yang datang begitu cepat melalui buku, melalui media, melalui sarana apa saja. Ini kemudian bisa membuat berdampak positif juga negatif. Nah, yang kami takutkan di sini, yang kami khawatirkan adalah kecenderungan masyarakat pada hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal negatif ini akan justru mempengaruhi kaum iliterasi untuk bisa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup yang ada. Nah, itu yang kami kampanyekan dengan kami padukan dengan program. Nah, program selanjutnya adalah bagaimana kami memfasilitasi generasi muda untuk menulis, dengan tujuan bahwa generasi muda ini kemudian bisa menulis tentang diri mereka sendiri, kisah hidup mereka sendiri, kisah leluhur mereka sendiri, menghidupkan cerita rakyat, agar proses literasi di kampung
itu bisa diselamatkan melalui generasi muda dari Papua itu sendiri. Jangan kita menunggu orang dari luar Papua yang kemudian menuliskan tentang kita. Nah, hal itu yang komunitas Kosapa lakukan untuk generasi muda ini terus kami fasilitasi untuk menulis dengan maksud untuk memberantas memberantas buta huruf dan mengajak kaum iliterasi untuk kembali berliterasi agar kita bersama-sama menghadapi era globalisasi, era terbuka ini dengan bersama-sama. Saya pikir hal itu yang penting untuk diketahui oleh kita semua, dan tentunya gerakan literasi seperti begini bukan hanya menjadi komunitas sastra Papua atau gerakan Papua Mengajar atau komunitas-komunitas lain yang ada, tetapi gerakan ini bisa menjadi gerakan bersama di Papua untuk bagaimana bisa menghidupkan literasi, baca tulis, dan literasi tentang teknologi, literasi digital, dan lain-lain. Ini semua bisa diterima oleh orang Papua pada umumnya agar kita mampu menghadapi era globalisasi ini secara bersama-sama. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.